BLC lebih tahu Bengkulu. Waspada mafia tanah. Kita berada di segmen kedua. Saya langsung saja ke Bung atau Mas Riki Musriza. Mas, sejauh ini kita pengen tahu, publik juga pengen tahu konflik agraria lah, mungkin bisa kita sebut juga konflik tanah ini. Ini yang sejauh ini masuk ke Kejaksaan Tinggi atau mungkin Kejari di lingkup kota dan kabupaten. Mungkin kita perlu tahu itu, Mas. Dan tadi kita udah sama-sama dengar cerita dari Ibu Yulia dan Ali Sabana yang merasa menjadi korban. Ini mungkin perlu juga kita pengen tahu tanggapan dari Mas Riki. Silakan, Mas. Wapres beliau, Pak. Wapres. Jadi dari apa yang sudah tadi kita dengarkan bersama dari masyarakat selaku pelapor, pada intinya sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebenarnya Satgas Mafia Tanah untuk Kejaksaan itu sudah lama dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 16 tahun 2021. Jadi sejak 2021 sampai sekarang tahun 2025, artinya sudah hampir 5 tahun Satgas itu bekerja. Dari 5 tahun Satgas itu sudah bekerja di wilayah Bengkulu, khususnya Satgas Mafia Tanah yang ada di Kejaksaan, karena memang Satgas Mafia Tanah ini juga dibentuk di BPN dan juga di kepolisian. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yang pertama memang kami diminta untuk membuka hotline pengaduan terkait informasi mafia tanah dari masyarakat. Yang kedua, kami juga dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah preventif maupun represif dalam menanggapi laporan-laporan dari mafia tanah. Kemudian kami juga didorong untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada pelayanan-pelayanan pertanahan, terutama di kantor BPN. Dan selama 4 tahun dan 5 tahun ini berlangsung, itu sudah cukup efektif menurut kami, sudah kita lakukan. Ini terbukti dengan di 2 tahun terakhir, Satgas Mafia Tanah Provinsi Bengkulu ini, khususnya di Kejaksaan ini, mendapat penghargaan dari Kementerian ATR BPN terkait beberapa penuntasan perkara-perkara mafia tanah. Dari analisa yang kami peroleh, sejak hotline pengaduan itu dibuka dari tahun 2021, kami menemukan ada 4 klaster mengenai kasus mafia tanah yang terjadi di Bengkulu. Klaster pertama yang sering masuk ke hotline pengaduan kami ini adalah kasus mafia tanah yang terkait sengketa kepemilikan lahan. Terhadap kasus-kasus seperti ini, karena ini ranahnya adalah hukum perdata, itu kami teruskan kepada para pihak untuk menyelesaikannya secara keperdataan, mengajukan gugatan secara litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi kami sarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Kemudian klaster yang kedua adalah kasus-kasus penyerobotan tanah yang sifatnya kepemilikan perorangan. Terhadap perkara-perkara laporan-laporan seperti ini, karena penyerobotan itu adalah ranahnya tindak pidana umum pasal 385 KUHP, maka hal-hal tersebut kami teruskan kepada penyidik yang berwenang, yaitu kepolisian, bisa ke Polda maupun ke Polres sesuai dengan lokus dan tempus deliktinya. Kemudian yang ketiga, kami menemukan juga, dan klaster ketiga terkait persoalan tumpang tindih sertifikat tanah. Kalau tumpang tindih sertifikat tanah, karena itu ranahnya hukum administrasi, kami teruskan ke Satgas Mafia Tanah yang ada di BPN untuk diselesaikan dengan pendekatan hukum administrasi negara. Dan di situ juga ada kasih sengketa, dan dia akan difasilitasi oleh kasih sengketa pada BPN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hukum administrasi tersebut. Nah, yang keempat yang berkaitan langsung dengan kewenangan kejaksaan, yaitu laporan-laporan mengenai dugaan penyerobotan tanah yang merupakan aset negara. Nah,
Kalau itu dugaan penyerobotannya masuk kepada aset negara, tanah negara, maka itu bisa langsung kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Sampai hari ini sudah tercatat ada 6 laporan yang kami tindak lanjuti dengan lakukan operasi intelijen justisial penyelidikan. Yang paling lokusnya di wilayah Bengkulu. Nah, yang untuk kota wilayah ya? Kota maupun provinsi. Kalau kota mungkin yang paling terkenal kasus korupsi lahan Kopri Bentiring. Nah, itu salah satu kasus mafia tanah yang pernah kita ungkap, artinya lahan Pemkot Bengkulu yang kemudian dijual secara melawan hukum oleh oknum kelurahan dan kecamatan, kemudian terbit sertifikat hak milik dan hak pakai atas milik perusahaan. Nah, itu kan penghilangan aset negara. Nah, kita larikan ke penyidikannya ke bidang tindak pidana khusus sehingga larinya ke tindak pidana korupsi. Kemudian ada juga perkara penyerobotan lahan milik Pemprov Bengkulu. Itu juga di Kelurahan Pekan Sabtu. Jadi tanah milik aset milik pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah lama dibeli, kemudian dicoba dikuasai oleh beberapa oknum mafia tanah setempat, karena memang tanah itu kemudian akan dibangun proyek strategis nasional, maka kita lakukan upaya preventif dengan mendampingi pihak Pemprov Bengkulu untuk melakukan pengamanan secara administrasi maupun secara hukum terhadap tanah tersebut. Kita dibantu oleh BPN Provinsi Bengkulu, kita dampingi untuk penerbitan sertifikat hak pakai. Nah, kemarin juga walaupun sudah terbit sertifikat hak pakai, bahkan kelompok mafia tanah ini masih percaya diri melakukan gugatan ke pengadilan. Itu juga kita dampingi Pemprov Bengkulu, pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara, gugatan, dan sekarang sudah hampir putusan. Nah, artinya memang ruang lingkup batasan yang dimiliki oleh kejaksaan terkait kewenangannya dalam mengatasi persoalan mafia tanah ini memang difokuskan kepada penyerobotan lahan yang merupakan milik negara, yang masuk ke dalam aset negara. Jadi kalau persoalan-persoalan seperti yang disampaikan oleh pihak pelapor tadi, memang kalau dari sekilas kita menemukan bahwa memang ada indikasi perbuatan melawan hukum maupun ada kejahatan yang masuk dalam kategori apa itu disebut dengan mafia tanah. Namun tindak pidana itu karena misalnya pasal yang kemungkinan bisa disangkakan pasal 385 KUHP, misalnya tadi ada juga yang mengarah ke adanya pemalsuan pasal 263 KUHP, dan juga ada unsur penipuan pasal 378. Itu semua ranahnya merupakan tindak pidana umum, maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka proses penyelidikan dan penyidikannya harus dilalui dulu oleh pihak kepolisian. Nah, peran kejaksaan di sini sifatnya sebagai penuntut umum. Jadi kita perlu jelaskan juga kepada masyarakat. Penuntut umum sifatnya kalau memang itu sudah naik ke penyidikan, kita menunggu surat pemberitahuan hasil penyidikannya, atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikannya oleh penyidik dari kepolisian. Apabila sudah disampaikan, maka kita pasti akan melakukan pra penuntutan. Apabila bukti-buktinya cukup, kita berkomitmen akan meneruskan itu ke pengadilan. Karena memang penyelesaian perkara mengenai perkara dengan objek tanah ini memang sudah diatur di Pedoman nomor 24 tahun 2001 tentang penanganan perkara tindak pidana umum pada bab 5 bagian pertama angka 2, dijelaskan bahwa memang apabila menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan terhadap perkara tanah itu memang harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati menilainya. Kalau memang ada unsur keperdataan dalam perkara yang dilaporkan tersebut, ada gugatan perdata yang sedang berjalan di objek tanah tersebut, memang kita diminta untuk menunda dulu sampai proses keperdataannya selesai. Istilah itu disebutkan dengan prejudicial gescil namanya. Itu sudah ditentukan di pasal 81 KUHP, kemudian juga peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1996 dan beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah berlaku sejak tahun 1980. Jadi kalau ada gugatan perdata, maka kita harus menunda dulu sampai gugatan perdata itu selesai, baru nanti ditentukan bahwa hak kepemilikan tanahnya sudah memiliki kepastian hukum, baru bisa dilanjutkan proses pidananya. Tapi kalau sepintas lalu, tadi yang disampaikan oleh pelapor, kalau memang status kepemilikannya ada sertifikat hak milik, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sesungguhnya sertifikat hak milik itu adalah jenis hak yang paling tinggi yang dimiliki. Sepanjang sertifikat hak milik itu sudah masih berlaku, ya kan, maka dia memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar kepemilikan suatu status tanah. Nah, seperti itu kalau
Sebentar, dari Mas kami. Riki, yang belum terjawab tadi, publik pengen tahu, kan 5 tahun nih Satgas bekerja gitu, dan terutama di kejaksaan ya, ini berapa banyak kasus yang sudah naik ke kejaksaan? Sejak 2021 kita berdasarkan laporan yang masuk ke Satgas Mafia Tanah. Kalau laporan rata-rata setiap tahun itu ada 10 sampai 15 dari data kami. Tapi tidak semuanya bisa kita langsung tidak lanjuti menerbitkan surat perintah operasi penyelidikan. Karena kenapa? Kadang-kadang laporan yang masuk itu adalah sengketa hak milik, ya kan? Atau misalnya ada tumpang tindih sertifikat yang masuk ke ranah hukum administrasi. Biasanya laporan-laporan seperti itu kita teruskan ke instansi yang berwenang. Atau misalnya itu adalah masalah keperdataan, kita panggil para pihak yang melaporkan, kita jelaskan bahwa ini bisa diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau yang tercatat di kami, sejak 2021 itu sudah ada 6 yang kita tidak lanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan langsung oleh kejaksaan dalam hal ini ya. Iya, yang 6 Anda sebutkan tadi ini kan lebih bersifat milik pemerintah. Iya, tanah negara. Karena memang kewenangannya dibatasi, hanya sebatas itu. Berarti yang masyarakat umum belum ada yang melalui proses kejaksaan. Yang masyarakat umum kalau laporannya masuk ke Satgas Mafia Tanah Kejaksaan, kita teruskan kembali kepada pihak kepolisian. Kalau yang paling menonjol tahun 2024 itu kemarin yang ditangani di Kejaksaan Negeri Lebong. Itu juga unit tipiter dari Polres Lebong, itu ada salah satu kasus mafia tanah. Ada 8 tersangkanya dan sudah divonis inkrah. Nah, itu ditangani oleh Polres Lebong. Nah, yang masuk ke ranah tindak pidana umum. Tapi begini juga, dalam penanganan perkara ini juga yang terkait objek tanah itu tidak semuanya irisannya itu sudah diselesaikan dengan tindak pidana pertanahan 385 gitu kan. Karena begini, selain 385 biasanya ada irisan-irisan tindak pidana lain juga yang bisa dikenakan terhadap kasus-kasus pertanahan yang masuk juga dalam ranah tindak pidana umum. Misalnya ada pemalsuan surat, ada unsur penipuan maupun unsur penggelapan. Nah, misalnya kasusnya nanti ternyata yang didakwakan ada unsur pemalsuan suratnya, unsur penipuan penggelapannya, tidak 385 KUHP, nah itu juga dapat kita rekomendasikan untuk disidangkan ke pengadilan umum. Kita arahkan untuk pembuktiannya bukan di 385-nya tetapi ke unsur pemalsuan suratnya maupun unsur penipuannya. Nah, tapi kalau misalnya pasti ada berapa perkara laporan mafia tanah yang disampaikan oleh masyarakat yang masuk ke kejaksaan, kalau setiap tahun itu di angka 10 sampai 15 laporan. Tapi yang bisa langsung dilakukan penyelidikan itu dari 2021 sampai 2024 ini hanya 6, karena yang itu yang berkaitan langsung dengan tanah milik negara, seperti itu. Baik, Mas Riki, kita pengen tahu, ini mungkin juga bahan edukasi ke masyarakat, kata mafia tanah ini kan familiar. Tapi di mata hukum yang dimaksud dengan definisi mafia tanah ini apa sih gitu. Yang kedua yang ingin kita juga tahu, kalau tadi versi yang disampaikan pihak korban, bisa jadi mafia tanah ini adalah oknum-oknum masyarakat umum, ya. Kalau dari versi Anda tadi menyampaikan tadi ada 6 juga, ini kan oknum pemerintahan. Nah, sejauh yang Anda ketahui, adakah mafia tanah ini melibatkan oknum dari aparat penegak hukum atau dari pihak BPN? Silakan, Mas. Kalau dari informasi yang masuk, kalau kita ngacu dulu kepada penjelasan normatifnya, mafia tanah itu diatur dalam surat edaran Menteri ATR BPN tahun 2018. Intinya terminologi mafia tanah itu artinya adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Kalau sampai hari ini laporan yang masuk belum ada laporan yang mengarah adanya keterlibatan oknum BPN maupun oknum kepolisian maupun oknum kejaksaan. Sampai hari ini belum ada.
Namun kalau melibatkan oknum pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi terkait penguasaan aset milik pemerintah daerah, itu sudah ada dan beberapa sudah kita tangani. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya lahan korpri Bentiring, ya kan, seperti itu. Dan juga ada kemarin yang sampai ke gugatan ke pengadilan yang di Pekan Sabtu. Nah, itu ternyata juga melibatkan oknum-oknum dari PNS di pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, jadi fokus kita memang untuk Satgas Mafia Tanah Kejaksaan memang untuk menyelamatkan aset-aset tanah yang milik pemerintah. Nah, kalau data yang ada sampai hari ini belum ada informasi keterlibatan oknum BPN, oknum kepolisian maupun oknum kejaksaan. Baik, terima kasih Mas. Yang mungkin menutup segmen yang kedua ini dari Mas Riki, kemanakah lagi korban seperti Ibu Yulia dan Pak Ali Sabana ini untuk mendapatkan keadilan? Kami menghimbau kepada para korban yang hari ini hadir, sekilas apa yang sudah disampaikan tadi memang ada unsur mafia tanah dalam kronologis laporan tersebut. Maka kami menghimbau karena ini ranahnya ada tindak pidana umum, maka diminta kepada pelapor untuk menanyakan perkembangan laporannya kepada pihak kepolisian. Karena di situ kan pintu masuknya kalau untuk tindak pidana umum. Kalau memang menemukan ada unsur kelambatan penanganan laporan pengaduan, ya kan, atau unsur penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik atau penyidik, ya silakan dilakukan cross check atau pelaporan ke atasan pimpinan atau hotline pengaduan yang sudah disediakan oleh masing-masing instansi tersebut. Nah, jadi kalau kejaksaan, kalau memang tidak ada pemberitahuan dimulai penyidikan dari kepolisian, kami tidak bisa langsung menangani hal tersebut kalau sifatnya tindak pidana umum. Nah, jadi silahkan. Kan kami juga menghimbau kepada masyarakat, ini banyak terjadi di wilayah Kota Bengkulu, memang lemahnya kesadaran masyarakat ini untuk melakukan pengamanan administratif maupun pengamanan fisik terhadap kepemilikan tanah. Jadi budaya hukum masyarakat kita ini kadang lemahnya ketika sudah melakukan transaksi jual beli tanah, itu tidak dilakukan di hadapan notaris, tidak dibuat akta jual beli, ya kan? Juga tidak didaftarkan sampai ke penerbitan sertifikat hak milik. Nah, ini kadang kelalaian-kelalaian ini mengakibatkan mudah bagi oknum mafia tanah ini untuk melakukan penyerobotan tanah tersebut. Terkadang juga ada beberapa tempat itu sudah diterbitkan sertifikat hak milik, sudah ada pengamanan secara hukum, tapi juga tidak dilakukan pengamanan secara fisik. Misalnya tidak dipagari atau tidak ditelantarkan, tidak ditanam tanam tumbuh di atasnya. Maka kami menghimbau kepada masyarakat apabila sudah melakukan transaksi keperdataan jual beli tanah, itu segera dilakukan perikatan dengan melibatkan pejabat pembuat akte tanah. Kemudian ditingkatkan juga dengan penerbitan sertifikat hak milik, supaya pengamanan secara administrasi, pengamanan secara hukum maupun pengamanan secara fisik, diberi pagar, diberi pelang, itu akan sangat efektif untuk menghambat perilaku mafia tanah untuk menguasai tanah kita. Karena contoh, kalau misalnya tanah sudah kita beli, dilakukan pengamanan secara administrasi, secara hukum, kita pasang pelang, kita tanam tumbuh di atasnya, kita taruh pondok saja. Kalau ada yang merusak, nah kita bisa alihkan, tidak harus penyerobotan, bisa kena pasal 406 atau 170 perusakan. Nah, artinya kita ada alternatif pilihan pemidanaan yang bisa kita sangkakan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Tapi memang kesadaran hukum masyarakat kita terkadang memang seperti itu. Jadi sebatas beli tanah, kemudian tidak dilakukan tindak lanjut proses di notaris, tidak didaftarkan sampai terbit sertifikat hak milik, sehingga itu salah satu penyebab timbulnya praktek mafia tanah merajalela seperti itu. Baik, terima kasih Mas Riki. Sana BTV nanti kita akan ke Wapres KAI dan adik-adik mahasiswa bagaimana mereka melihat